Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang berjudul Siasat Abu Nawas penuhi nazar saudagar sembelih kambing jumbo yang lebar tanduknya sejengkal. Selamat menikmati. Seorang saudagar kaya raya telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung juga punya momongan. Mereka berdua telah berdoa selama bertahun-tahun kepada Allah, tapi Allah belum mentakdirkan juga mereka mempunyai momongan. Setelah bertanya ke sana kemari, mulai dari orang pintar, tokoh masyarakat, teman-teman saudagar laki-laki itu berkata pada istrinya, "Hai istriku, lebih baik kita dorong doa kita dengan bernazar kepada Allah. Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang sangat besar yang lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Semoga dengan nazar kita ini Allah segera memberi kita momongan." Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, pasangan suami istri ini pun segera mengikrarkan nazarnya kepada semua penduduk kota di mana tempat mereka tinggal. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama, beberapa waktu kemudian sang istri pun hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Karena keinginannya telah terpenuhi, sang saudagar segera menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing yang sesuai dengan janji yang telah ia buat bersama dengan istrinya. Karena tahu apa yang dicarinya lumayan sulit, saudagar berpesan kepada semua orang yang diperintahkannya untuk mengatakan membeli saja kambing itu dengan harga berapapun dan tak usah ditawar lagi. Sayangnya setelah sekian hari, ternyata usaha pencarian itu gagal total. Sulit untuk memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu sangat susah dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Kira-kira begitulah pikir saudagar itu. Namun karena hal itu menyalahi atau berbeda dengan nazar yang telah ia ucapkan, rencana itu pun akan terlebih dahulu ia konsultasikan dengan beberapa orang penghulu di negeri tersebut. Ketika sampai di rumah salah seorang penghulu, kebetulan di rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu-penghulu seluruh negeri. Segera saja saudara itu menceritakan masalah yang sedang ia hadapi kepada semua penghulu yang kebetulan berada di sana. Ia menceritakan tentang nazar yang telah ia ucapkan dan kesulitan untuk mewujudkan nazar tersebut dikarenakan tidak adanya kambing yang sesuai dengan yang ia nazarkan. Dan juga ceritakan pula rencananya untuk mengganti nazar tersebut dengan 10 kambing. Sayangnya ternyata para kadi itu tidak ada yang berani menyetujui atau mengiyakan untuk mengganti nazar mereka. Bahkan mereka menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kapanpun sesuai dengan nazar semula. Jawaban yang ia terima dari semua kadi itu semakin menambah beban berat bagi saudagar itu. Ia pun langsung memohon diri pulang ke rumahnya dengan badan begitu lemasnya. Mulailah ia berpikir untuk pergi ke Baghdad menghadap Sultan Harun al-Rasyid, raja yang adil, arif dan bijaksana, untuk meminta pertolongan pada beliau untuk menyelamatkan masalah yang sedang ia hadapi.
Di hari yang telah ditentukan, berangkatlah saudagar itu ke istana Raja Harun al-Rasyid. Sesampai di istana, kebetulan Baginda sedang duduk di balerung istana bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda," kata Raja Harun al-Rasyid ketika Rana itu sudah berada di depan beliau. "Ada keperluan apa engkau menghadap kepadaku, dan dari mana engkau?" "Ampun Baginda, hamba berasal dari Surabaya. Adapun tujuan hamba kemari ingin mengadukan persoalan yang sedang hamba alami, Tuan Baginda Raja," jawab saudagar tersebut. Maka saudagar itu pun menceritakan perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri dan niatnya untuk memenuhi Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya Baginda, hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepaskan diri dari nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada begibah. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku akan dapat memberikan padamu jalan keluar atas masalah yang sedang engkau hadapi," jawab Raja Harun al-Rasyid. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati yang berbunga-bunga dan kembali dapat tertidur pula seperti dulu lagi sebelum ia berjanji seperti yang ia janjikan. Sebaliknya, setelah saudagar itu pulang ke rumah, ganti sultan yang bingung mengikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam raja tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak dapat didapat juga? Diganti dengan yang lain, apa itu boleh? Begitulah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul memenuhi kepala Baginda Raja. Karena tak ingin stres sendiri, malam hari itu juga Baginda mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Surabaya itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar," titah Baginda Sultan kepada semua yang hadir di tempat itu. Setelah Baginda menyelesaikan ucapannya, suasana balerung istana langsung hening, sunyi dan senyap berkepanjangan. Lama sekali mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tak juga mereka menemukan jalan keluarnya. Akhirnya salah seorang yang tertua di antara mereka mengangkat bicara. "Mohon maaf Tuanku Baginda Raja, sepengetahuan kami persoalan ini bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain tidak dapat kami temukan hukumnya, baik menurut kitab yang ada pada kami maupun logika kami." Setelah tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan solusi, satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balerung istana, dan pertemuan itu pun bubar dengan sendirinya. Setelah mereka semua undur diri, Baginda lalu masuk ke istana mau tidur, tapi mata beliau tidak mau diajak kompromi, karena dalam otak beliau masih terfokus pada masalah nazar tersebut dan malu besar yang akan beliau hadapi esok pagi ketika saudagar itu datang kembali padanya. Menjelang subuh, tiba-tiba Baginda teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan persoalan ini selain Abu Nawas. Biarlah Abu Nawas yang aku pinta menyelesaikan persoalan ini, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun pagi, diutuslah prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari Surabaya itu.
Dan beliau juga menceritakan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu yang akan beliau hadapi karena sebentar lagi saudagar dari Surabaya itu akan datang menghadap padanya. Abu Nawas, sekarang persoalan ini jadi tanggung jawab kamu. Kamu harus menyelesaikannya. Jika tidak beres, kamu akan dihukum, kata Baginda Sultan dengan sorot mata tajam. Wahai Baginda Sultan, jawab Abu Nawas ringan, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian balairung istana pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari Surabaya itu. Baginda pun memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai Abu Nawas, bawa kemari anakmu dan seekor kambing yang badannya besar besok pagi-pagi, kata Abu Nawas memulai tugas menyelesaikan masalah saudagar. Mendengar perkataan Abu Nawas, semua orang terheran-heran termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Kira-kira apa lagi siasat Abu Nawas hal ini, pikir mereka semua yang hadir di tempat itu. Saudagar itu pun menyatakan kesediaannya membawa bayi dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke rumahnya. Setelah pertemuan tersebut, Baginda Sultan pun masuk ke istana melanjutkan tidur nyenyaknya dan pertemuan itu pun langsung bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke istana Baghdad beberapa besoknya kemudian. Ia tak lupa membawa istri, anak, dan seekor kambing dan langsung menghadap Sultan ke istana. Melihat kedatangan saudagar, raja memerintahkan prajurit untuk mengumpulkan rakyat dan para penghulu serta menjemput Abu Nawas di rumah. Begitu Abu Nawas tahu bahwa ia akan dijemput ke istana, ia teringat keinginannya untuk naik kereta kencana raja. Segera saja ia pura-pura sakit dan meminta agar dijemput dengan kereta kerajaan atau ia tidak akan pernah mau datang ke istana. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu beliau sangat murka. Namun karena beliau sedang butuh Abu Nawas, terpaksa beliau meluluskan permintaan keinginan Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda besar. Abu Nawas, kamu datang ke sini dengan fasilitas yang istimewa, yaitu kereta kencana. Jika sampai kau gagal menyelesaikan tugasmu, kau akan dihukum berat. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing besar yang badannya besar. Cepat selesaikan masalah ini dengan baik, kata Baginda dengan penuh kemarahan. Baiklah Baginda, akan hamba selesaikan masalah ini, jawab Abu Nawas dengan begitu tenangnya. Abu Nawas kemudian menarik kambing itu dan didekatkan ke anak saudagar itu. Kemudian jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh hadir berlirung heran melihat ulah Abu Nawas tersebut. Tuanku Baginda, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan adalah anak ini, maka jarak anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar Baginda. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar itu. Itulah pendapat hamba. Jika hamba dianggap salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Karena tak ada pilihan lain buat Baginda,
Daripada dipermalukan, akhirnya Baginda bertitah. Aku kira pendapat Abu Nawas ini benar. Dengan begitu aku putuskan saudagar itu bisa menyembelih kambing ini untuk melaksanakan nazarnya, kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Mendengar keputusan Baginda, saudagar itu sangat senang. Karena senangnya diberikanlah hadiah Abu Nawas sekantong uang emas. Kemudian ia pun pohon pamit dengan hati yang gembira. Demikianlah kisah Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Rama-Rama Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.